suara-suara di sekitar kamu semakin lama semakin hilang kecuali suara saya. Satu, kamu tidak akan bangun atau buka mata tanpa perintah saya. Tangannya kalau saya angkat, oke, angkat, dibuka dulu. Kalau saya lepaskan, jatuhkan ke paha kamu, oke. Kalau saya jatuhkan ke paha kamu, tidur kamu semakin nyenyak, semakin pulas dan pulas sekali. Oke. Nah, ini yang biasanya sering, ini hati-hati bagi putra putri bapak ya. Kalau nonton TV, kalau betul-betul sudah mengantuk, lebih baik TV-nya dimatikan saja. Kenapa? Kalau posisi liar gini, kita khawatirkan di televisi itu ada berita pembunuhan atau dan sebagainya yang betul-betul berita pembunuhan lah atau penculikan dan sebagainya. Kenapa? Informasi yang datang dari luar bahwa kondisi seperti itu, otak sadar kita sudah off. Mungkin bapak itu pernah dengar tidur tapi suara masih dengar ya, pernah ya? Itu hati-hati. Kenapa? Otak sadar kita sudah tidak merespon lagi atau nggak bisa memfilter lagi program-program yang atau informasi yang dari luar. Itu langsung masuk ke dalam otak bawah sadar, suatu saat jadi perilaku. Kenapa? Mungkin Anda ada pernah kejadian terjadi pembunuhan, tapi dia tanpa dia sadari. Mungkin seperti itu kejadiannya. Kenapa? Karena otak bawah sadar itu akan aktif. Contoh paling mudah mungkin sering kita lakukan. Pernah, misalkan kita lari dikejar anjing, saking ketakutannya bahwa di depan kita ada got yang mungkin secara akal nggak mungkin kita lompati. Tapi pada waktu itu karena ketakutan kita lari, kita lompat. Tapi pada waktu logika kita nggak mungkin. Tapi pada waktu itu otak sadar kita udah off, otak bawah sadar kita yang aktif. Langsung kita lompat. Pada waktu sudah nyampe di seberang. Terus ini lagi kita mencoba membongkar apa yang mungkin bapak ibu lihat di televisi. Mungkin dengan cara seperti ini ada Uya-Kuya ya. Mungkin pernah lihat programnya Uya-Kuya membongkar orang yang ngomongnya ditakoni macam-macam dan sebagainya. Lihat. Oke, untuk Mas Ferdi, saya akan menghitung lagi. Kalau tangan ini saya jatuhkan, kamu semakin lama semakin pulas dan nyenyak sekali. Oke, Mas Ferdi, kita tes dulu ya. Oke, Mas Ferdi, nanti Mas Ferdi akan menghitung. Ini informasi yang mungkin selama ini belum Bapak Ibu yang tadi saya sambungkan. Mas Ferdi, nanti Mas Ferdi akan menghitung jari Mas Ferdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi angka 5 sekarang hilang dari pikiran Mas Ferdi, sehingga Mas Ferdi menghitung 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi angka 5 hilang dari pikiran Mas Ferdi. Sekali lagi untuk Mas Ferdi, nanti Mas Ferdi akan bangun dan menghitung jari Mas Ferdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi angka 5 saya hilangkan dari pikiran Mas Ferdi, sehingga Mas Ferdi akan menghitung 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu dan real dan nyata bagi Mas Ferdi. Dalam hitungan 1, 2, 3, Mas Ferdi buka mata. Mas Ferdi segar ya. Mana tidur nanti. Mas Ferdi dulu SMA mana Mas? Oh, SMA 1. Mas Ferdi dalam pelajaran suka apa Mas? Fisika kan? Tapi ada kaitan dengan hitung-hitungan ya? Mas Ferdi bisa menghitung nggak orang ini berapa? Coba hitung Mas dari sini Mas. Berapa? Yang keras suaranya Mas? Hitung 1, 2, bisa berdiri Mas? Hitung 1, 2, 3. Yang keras. 1, 2, 3, 4. Pakai mic. 1, 2, 3, 4, 6. Yang lain dulu senang ya? Apa yang lain?
tidur aja. 34, 36. Tangannya mau tidur loh, sama ini. Bisa plek ngene. Coba diulang siapa sih itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 35 tadi. Total 35. Coba Mas hitung lagi Mas. Jadi ada 37 kelebihan, padahal di sini ada 35 Mas. Kok 37 Mas? Coba cari sampean nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan duduk lagi Mas. Nah, ini luar biasanya lagi, Mas. Tanya lagi, Mas Ferdi, rumah tangga atau masih single? Kuliah. Punya pacar? Punya ya? Oh, oke. Di sini diajak? Oh, di Malang nggak ikut. Kalau ketemu sama dia berapa kali? Sering ketemu apa jarang ketemu? Kangen nggak? Bener. Ini bisa kita tanya pacarnya di sini. Luar biasanya di sini. Mas bisa bantu saya Mas. Mas Ferdi, ya tangan saya nih Mas. Ini sampean Mas. Tidur. Kalau begini kamu tidur Mas. Tidur. Oke Mas Ferdi. Mas Ferdi sekarang di samping kamu ada pacar kamu Mas. Di sini kamu sekarang di sini tidak ada orang Mas kecuali kamu sama pacar kamu Mas. Jadi orang-orang yang ada di sini tidak ada Mas. Kecuali pacar kamu sama pacar kamu. Satu dulu buka mata Mas. Sampai kamu pacar kamu Mas. Nah. Ya. Ya. Masa sini. Dipeluk mas. Mas, normal lagi. Oke, baik. Jadi ini ya, untuk Bapak Ibu, untuk menterapi ya, jadi mensugesti putra putrinya dalam kondisi pikiran off, yaitu dengan posisi mau tidur. Kalau mau mengubah, maaf ya, kalau putra putrinya kita nasihati ya, putra putri kita nasihati dalam kondisi sadar seperti ini, mungkin 5% akan masuk. Tapi kalau kita nasihati dalam kondisi sebelum tidur, jadi masih suara kita masih dengar, itu yang bisa masuk dalam kondisi seperti itu. Mungkin anakku yang baik, anakku yang cantik, anakku yang ganteng, kamu adalah anak yang baik. Sugesti itulah yang posisi seperti itu. Apa yang kita nasihatkan, apa yang kita informasikan langsung masuk dalam otak bawah sadar, dan itu akan berubah jadi perilaku. Jadi kalau kita nasihatin sambil marah itu sudah masuk. Lagi kalau maaf nih, kalau bapak itu punya putra putri yang masih kecil,
atau masih ya cucu lah, atau mungkin tak punya cucu, hati-hati dengan kata-kata nagasi. Nagasi itu kata-kata negatif. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kata-kata tidak boleh dan jangan, ya kita lebih baik kita hindari. Kenapa? Kata-kata tidak itu tidak masuk atau tidak direspon dalam otak bawah sadar kita. Anakku jangan nakal, jangannya tidak masuk, tapi seolah-olah nakalnya, seolah ada kata perintah jangan nakal itu kata-kata larangan, itu mental dalam pikiran itu akan berontak terus. Jadi kata-kata jangan, kamu tidak boleh nakal, kamu tidak boleh mukuli temannya, kamu nggak boleh gini-gini. Enggaknya ini, tidaknya ini nggak direspon dalam otak bawah sadar. Seolah-olah ada perintah, kamu nggak boleh, seolah boleh terus itu. Itu boleh, tapi misalkan gini, kalau nggak ada kata-kata persamaannya, boleh tapi diakhiri atau dibarengi dengan kata-kata tapi. Boleh, kamu nggak boleh nangis, tapi kalau nangis sebentar aja. Nah, seperti biasanya anak-anak seperti itu. Kata-kata nagasi itu sering tidak direspon dalam otak bawah sadar kita. Oke, baik. Jadi 11. Ini istirahat, langsung istirahat ya. Bapak Ibu mau tidur seperti mereka? Oke, Mas. Lihat tangan saya. Tidur, Mas. Oke, untuk Mas Ferdi silakan menghitung kamu dalam pikiran kamu 1 sampai 60, Mas. Nanti kalau sampai 60 kamu bangun seolah kamu bangunnya tidur selama 8 jam. Menghitung dari sekarang. Ini bisa disetting. Bapak Ibu kalau mau tidur, misalkan dikejar tadi dan sebagainya, sebelum tidur silakan Anda komunikasi dengan pikiran Anda untuk men-setting pikiran bahwa nanti 5 menit saya akan bangun. Insya Allah mungkin kalau ibu-ibu yang sering terjadi pada ibu-ibu mau tidur sebentar dibangun bisa segera. Oke, silakan tepuk tangan semuanya. Oke. Baik, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ini hanya sekedar info.